PTI bang. Sebagai apa bang? Di PTI kebetulan teman-teman mempercayakan sebagai ketua. 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 Ketua ya, bang? Nah, Dari tahun? kalau dari tahun 2019 Bergabungnya? kita baru terbentuk di 2019 untuk dilangkat, baru aktif lagi 2019. Tapi sebelumnya sih sudah ada untuk PTI. Tapi mati suri. Bahkan sampai sekarang juga agak sulit untuk bergerak. Berarti abang bergabungnya di 2019 ya? Iya, Langsung jadi ketua? dipercayakan sama teman-teman. Tapi sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat, karena kan di 2010 itu sudah ada, 2009 sudah ada, bahkan 2008 sudah ada. Terus Pakum kita coba bentuk, cuman masalahnya dualisme kepemimpinan di provinsi itu berpengaruh ke daerah. SK kita nggak keluar-keluar, baru keluarnya 2019. Jadi dari 2015 teman-teman sudah mempercayakan ke kita untuk jadi ketua dan mengkoordinir panjat di Kabupaten Langkat. Hanya saja kita agak kesulitan karena sarananya nggak ada. Ibarat kita jual sisir sama orang rambut botak. Iya. Kita ngajak orang untuk panjat tebing, kita sarannya nggak ada. Kita nggak ada wall di Langkat. Berbeda dengan di Binjai ataupun di Medan. Kalau di Medan kan banyak kampus yang otomatis ada Mapala, rata-rata punya wall. Jadi kalian latihannya di mana bang? Kalau untuk sekarang ini kita latihannya ke Medan, ke Binjai. Ya terbang-terbang lah teman-teman. Nah, Karena kemarin belum ada juga, ya? Karena belum ada ya? Karena belum ada. Kemarin juga ada di Harapan itu kita buat masih boulder, semi boulder. Ada beberapa papan itu kita buat. Karena memang anggaran sangat nipis. Kita sudah ajukan juga aturannya tahun ini di Langkat ini dibangun satu wall dari Dispora Sumatera Utara. Hanya saja berkenaan dengan COVID, jadi anggaran dialihkan. Tapi untuk di tahun depan, insya Allah dianggarkan lagi. Semoga ya bang. Semoga. Kenapa bang tertarik sama panjat tebing? Di panjat ini mana ya? Lebih asik aja sih. Walaupun banyak yang bilang bodoh. Kenapa? Udah sampai atas turun lagi gitu. Panjatnya sudah Iya. susah. Jatuh mati. Iya sih. Tapi atas turun lagi. Filosofinya juga baik gitu, nginget kembali. Karena orang kan selalu mencari yang tinggi-tinggi. Gitu. Sampai puncak lupa dia. Nggak mau turun? Nggak mau turun. Terakhir diturunkan? Diturunkan. Jadi belajar untuk filosofi hidup aja. Karena abang Mapala dulu gitu? Makanya Ya, jadi suka manjat? basic. Dulu kenapa saya menggeluti di Mapala, karena di panjat tebing kita kan dari daerah. Saya melihat kalau untuk di mountaineering Sumatera Utara ini termasuk salah satu andalan. Kenapa? Wilayah kontur kita memang kontur-kontur hutan berseberangan dengan Taman Nasional. Udah cukup banyak gitu ahli-ahli nantinya di Langkat ini. Nah kebetulan saya di luar. Coba lagi yang cari yang lain gitu, yang bisa memang kita balik nanti ada manfaatnya. Cuman sayangnya dulu, ya kita taunya cuman latihan, belajar tanpa memikirkan sertifikat. Jadi nggak pikirkan apa istilahnya legalitasnya itu nggak kita apa ya. Itu belajarnya pakai guru nggak sih bang? Pakai ya? Pakai pendamping. Pakai pendamping berarti ya? Karena nggak mungkin sembarangan aja Nggak gitu? mungkin sembarangan, karena di situ yang pertama sekali yang diajarkan ya safety prosedurnya. Memang kalau dilihat ekstrim, salah satu olahraga yang ekstrim. Tapi kalau dilihat dari angka kecelakaan lebih banyak lagi orang yang celaka di jalan raya daripada orang yang jatuh di tebing. Justru lebih berhati-hati bang? Iya. Ya kan? Iya. Makasih ya mbak.
Karena itu yang salah satu utama itu ya safety prosedurnya. Apa aja tuh Bang yang harus dilengkapi Bang kalau manjat itu biasa Bang? Yang pasti pengamanan pribadi seperti harness, safety, itu yang untuk Sepatunya khusus nggak sih Bang? sepatu khusus. Khusus itu kan? Khusus. Yang gigit katanya Bang? Iya. Itu dari Sebenarnya karet nggak itu, Bang? gigit sih. Jadi biar nggak licin aja gitu? Biar nggak licin dan nyaman. Jadi kalau sepatu kebanyakan begini, kalau sepatu panjat itu justru agak bengkok dianya. Bengkok gimana Jadi Bang? agak seperti ini. Oh gini dia ya? Agak gini dan agak bengkok ke dalam. Karena dia untuk nguncinya. Iya sih. Dari karet itu Bang? Enggak? Jadi karet. Kan nggak mungkin ngarahnya ke sana, keluar. Iya. Iya. Agak ke dalam dia. Untuk balance-nya, kontrol balance. Paling tinggi abang manjat di mana Bang? Di Parangdok, Parangdok kemana Bang? di Jogja. Rame-rame kalian? Enggak? Rame. Kebetulan kalau ramenya sih enggak, kita hanya 4 orang, tapi ada beberapa tim gitu. Ada di Parangdok itu kan banyak jalur. Yang di jalur kami 4 orang, di jalur Pancasila, di jalur Batu Rijal ada lagi. Kalian 4 jalur orang tuh Bang? Ada lagi. Kalian 4 orang? Iya, Itu satu tali? satu tali. Satu putus, satu jatuh, semua? Kalau Kayak mana dibilang tuh, satu Bang? putus, Enggak, satu Enggak. jatuh gitu? enggak juga. Dia kan satu tali tuh? Iya. Yang mengkait ke atas kan cuma satu kan? Iya. Berarti kalau misalnya satu jatuh, semua jatuh? Enggak. Satu jatuh enggak. Kita kan ada safety-nya lagi. Jadi satu manjat. Satu manjat, Dia nggak pakai tali? pakailah. Manjatkan, nyantolkan talinya itu siapa? Hah? Yang nyantolkan talinya siapa? Leader, namanya leader. Nah, berarti leader manjat duluan? Manjat duluan. Dia nggak pakai tali? Pakai tali. Oh, manjat ke atasnya. Untuk masangnya? Masang tali? Manjat ke atasnya enggak, tapi kan tetap pakai pengaman. Oh, Ada yang pengaman di bawah. Iya, yang dicantolkan ya? Jadi dia naik, Ada belayernya. pindah, cantolkan gitu Jadi ya Pak? tetap pakai tali. Begitu sampai atas? Sampai atas, naik second man, orang kedua. Itu Yang ngebile, dikasih tali? pakai. Yang ngebile, yang di atas. Bisa yang di atas, bisa yang di bawah. Jadi tugas second man ini membersihkan jalur. Jalur yang dibuat sama leader. Karena dia per 2 meter itu pasang pengaman, per 2 meter pasang pengaman, per 2 meter pasang pengaman. Untuk pengaman kalian nanti gitu? Untuk Atau pengaman dia, Oke. Pengaman dia manjat. Karena kan kalau dia nggak pakai pengaman, dia jatuh dia langsung. Berarti talinya harus panjang ya Pak? Harus panjang, tali 50. Berarti yang si second tadi dia pakai tali yang dari leader tadi enggak? Gimana? Pakai tali sendiri dia? Berarti Yang kan second masuk- man? Pakai tali leader. Pakai tali leader kan? Pakai tali leader. Jadi leader udah di atas. Kita mau belayer dari mana nih? Dari atas apa dari bawah? Kalau dari atas, yang pemanjat second man ini naik ke atas, itu yang ngamankan yang dari atas sambil dia membuka jalur. Buka jalur, ya. Jadi udah naik kedua, naik ketiga, udah tinggal naik aja. Bahkan Tinggal naik dia aja. jammering. Kalau dia pakai satu tali, mau pakai 2 tali ya tinggal yang pertama ini leadernya manjat lagi ke atas. Jadi dia kan multipit misalnya. Berarti kalian turun yang nyambutin talinya leader? Enggak. Kalau turun. Kalau apanya cleaning istilahnya. Tim terakhir itu namanya cleaning. Ini. Itu siapa yang bersihkan Bang biasa Bang? Kalau untuk tinggal turun kita tinggal rappling aja. Tinggal turun aja nanti tinggal kita tarik aja Oh, lepas sendiri. tariknya dari Iya, bawah? Iya. Berarti nggak kuat dong Bang kalau ditarik? Enggak ya? Kuat. Kuat. Tapi kok bisa ditarik dari bawah? Kan ada tekniknya dia. Oh. Jadi kita turun pakai 3 tali. Turunnya malah pakai 3 tali. 1 tali tapi jadi 3. Aku nggak pernah manjat soalnya Bang. Nggak tahu. Nanti kita manjat bareng. Nanti kita manjat. Aku sih nengok-nengok orang aja. Tapi ngeliat sih yang pertama naik dicucuk ya kan. Ya. Pakai apa tuh Bang? Banyak pengaman, ada pengaman sisip, ada pengaman friend, Pengaman ada sisip itu yang di antara selah bukan? Iya, Iya kan? iya. Yang satu lagi Bang bilang? Piton,
Piton itu yang gimana? Piton dia pasak. Yang mesti toko. Di toko, oh iya benar. Ada tuh. Ya. Berarti dia ujungnya bulat ya? Ya. Ya kan? Banyak macamnya. Ada yang angel, ada yang spatula. Banyak jenisnya. Jadi piton itu bukan ibaratnya tebing kita paku, enggak. Jadi kita menggunakan cacat tebing. Dari bentuk cacatnya tebing ini itu kita menggunakan piton yang bagaimana? Pakai mata yang gimana? Gitu? Dari bentuknya itu. Karena kalau kita batu kita paku mana? Apa namanya tadi bang? Yang piton tadi itu apa namanya? Safety bukan apa namanya? Bukan. Ya jenisnya banyak. Ada angel, ada spatula. Itu harus sekali manjat harus bawa berapa banyak itu bang? Tergantung. Sebelumnya kan kita lihat juga. Sebelum kita manjat selalu orientasi medan. Kita ormet dulu. Biasanya kalau manjat itu ketinggian berapa kalian? Kalau untuk dipanjat sebenarnya bukan faktor hanya ketinggian. Jadi Kesukaran juga. kesukaran. Karena Jadi, terkadang ada yang hanya 12 meter, ada apa. Tapi itu justru lebih menantang daripada yang 50 meter. kalau 50 meter tuh berapa yang harus kalian bawa apanya tadi? Apa namanya? Yang untuk masakkannya itu. Nah, ini ada manajemen perjalanannya juga. Jadi kita 50 ini mau kita buat berapa pit? Berapa kali titik persinggahan? Pemberhentian. Tergantung itu bisa ditentukan dari kekuatan banyaknya peralatan. Jadi misalnya per 15 meter, ya sudah kita naik 15, berhenti, pasang 3 pengaman minimal ataupun 2 pengaman, yang di bawah naik cleaning, pengamannya ini Cabut lagi, naikkan ke atas. Oh. Jadi nggak mesti banyak juga. Nggak ya? mesti banyak. Kita lihat dulu 1, 2, 3, 4, tergantung daripada manajemen perjalanan kita. Berarti udah naik 15 meter, poinnya di situ, Ya, cleaning, buat baru lagi, gitu lagi seterusnya ya bang, sampai 50 meter. Iya. Turun juga begitu, cuman turun dia biasanya lebih pendek jaraknya untuk di akhir. Kenapa? Kita harus pakai tiga tali, satu tali itu dibagi jadi 3. Jadi kita turun pakai 3 tali itu, baru nanti tinggal kita tarik, lepas, semua lepas, kita pasang lagi. Ke bawah lagi kayak gitu. Ya. Kalau naik kita kan bisa hanya 2 tali. Naik, gimana ya? Naik terus yang di bawah naik lagi. Itu kan 2. Nah kalau untuk turun 3 tali. Susah nggak sih bang? Kalau dibilang susah sih enggak juga, malah asik. Hanya saja memang terkendala kita di sini peralatan yang pertama. Kalau Medan cukup banyak. Saya dapat kabar cukup banyak. Kita cuman nggak tereksplor aja. Nggak takut ya bang? Menantang maut. Kalau takutnya enggak, karena memang benar-benar safety. Seperti karabiner. Karabiner di situ kekuatannya 2 ton. Yang kecil itu bang? Iya, kekuatannya 2 ton. Sementara berat badan kita ya paling, kalau kayak saya ini 55. Aku aja 80. 2 ton kok, masa 80 nggak bisa kan bang? Iya. Jadi dosanya. Makanya terkendala itu terkadang bukan di peralatannya, tapi bagaimana memanfaatkan alatnya itu. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Memanfaatkan alatnya. Seperti pemasangan pengaman yang salah. Oh itu ada lagi caranya bang? Iya. Nggak asal cantol gini aja? Nggak. Kayak piton tadi, dia harus bunyi ting. Karena di situ kalau masih duk belum gitu? Belum. Jadi padu, dianya harus padu. Kalau untuk sisip, dia benar-benar harus kuat gitu. Selain ada pengaman buatan, pengaman alam itu seperti batu tonjol, seperti celah lubang, batu tembus. Kalau itu udah jamin kuat kan.
seperti itu. Berarti benar-benar safety ya bang. Iya. Dan itu memang salah satu persyaratan yang paling utama. Nah talinya itu bang, jamin kan nggak putus bang? Kalau untuk tali, kekuatan tali juga kan, talinya bukan tali-tali barang, memang spesial, memang tali Ya, panjang. yang tebal segini tuh kan? Iya. Iya kan? Dimana dia di situ kumpulan dari ribuan benang sih kalau menurut saya. Karena dia serat-serat halus itu dibalut, di mana di dalamnya itu ada inti dan di luarnya itu ada jaket. Makanya nama istilahnya keran mantel. Apa? Karan mantel. Karat mantel. Hmm. Jadi Kor mantel. nggak pernah kejadian dia putus gitu? Kalau kejadian putus, jamin ada. Cuman sebelum kita naik, otomatis Cek kan dulu kita ya. cek. Karena kan macam tadi kalian berempat gitu. Berempat, bertiga. Berarti tali itu nahan beban 4 Kalau orang mau berarti yang ya? kalau mau yang enak, kita pakai 2 tali. Bisa, 1 tali bisa. Cuman yang enak 1 tali 2 pun bisa, Bang? 1 tali bisa. Ya seperti tadi, Ganti-gantian kumpul. ya? Naik. Naik, yang bawah. Naik. Cuman kalau kita pakai 2 tali, yang satu kita pakai statis, yang satu dinamis. Dinamis untuk yang leader, yang statis ini untuk orang ketiga, orang keempat. Jadi dia naiknya itu udah gak manjat lagi, tapi sistem jammering, Ya main tarik aja ya? main tarik aja. Pakai jammer aja, tinggal Iya, narik. jumper. Dia sendiri yang narik kan? Iya. Rut, 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 Iya. rut, rut. Apa? Ngerti lah. Walaupun nggak pernah. Paling banyak berapa orang bang? Satu trek tadi yang abang Satu bilang trek 4 kan. 4. Lebih pun nggak masalah. Lebih pun ada masalah sih. Karena dia ganti-gantian ya bang. Iya, Cuman pas checkpointnya nanti kalau tempatnya kecil itu yang bingung gitu. itu yang bingung. Cuman kan kita kan pakai pengaman banyak sih. Satu orang itu minimal 2 untuk pengaman. Pengamannya. Iya. Berarti walaupun udah di atas langsung lengket Iya. kan lah ya, tak 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 gitu ya. Iya. Baru nunggu gitu bang. Baru nunggu 50 meter itu bang. Berapa lama kalian naik? 50 meter. Rata-rata. Untuk di jalur Pancasila ntar 2,5 jam. Berarti tergantung jalurnya. Tergantung jalur. Berarti lama apa enggaknya itu tergantung jalur. Tergantung berarti. jalur. Bukan tergantung jarak. Bukan. Karena setiap medan kan berbeda-beda. Iya sih. Setiap medan berbeda-beda. Kesulitannya beda-beda. Kesulitannya beda-beda. Udah gitu, kita juga kan kerja tim di situ. Kalau kita beregu, nggak bisa kita paksakan teman kita untuk Harus naik cepat cepat. gitu? Tergantung dari dia. Berarti kekeluargaan juga berarti bang. Iya. Berarti di 4 orang itu harus saling mempercayai loh berarti. Ya harus. Iya kan? Harus. Karena ketika dia jatuh, kalau nggak kan harus diamankan bilik ini. Malah senior saya bilang pemanjat yang baik adalah belum tentu menjadi seorang bilayer yang baik, belum tentu menjadi pengaman yang baik, tapi pengaman yang baik, bilayer yang baik adalah seorang pemanjat yang baik. Karena dia tahu di mana harus selek, di mana harus pull, di mana harus tarik, di mana harus ulur. Ada tali ulurnya juga kan? Iya. Ya kalau dia jatuh, karena saya pernah kejadian di jalur 12 lewat di Parangdok itu juga. Rambut ini udah sampai ke cadas, udah sampai ke bawah, jatuh. Halnya karena jalurnya itu overhang. Jadi karena saya sudah di sini nih, ini untuk naik ke atas, untuk nyangkutkan tali ke topnya itu kan harus saya tarik. Bawah narik bukan ngulur. Dia tarian. Beda tarian, jadi tarik-tarikan. Karena dia takut ketika saya jatuh, otomatis kan ke bawah. Kalau dia pull ini, otomatis saya aman karena dekat dengan pengaman. Permasalahan saya minta slack, minta ulur. Sama dia ditarik, terakhir jatuh. Syukurnya pas. Jatuhnya itu rambut udah kena, ini udah kena tanah, udah kotor. Udah kotor ya? Rambut.
Semua terdiam. Semua diam. Ada beberapa detik itu nggak ada buat apa-apa. Diam aja gini Diam ya. semua. Malah pengaman karena itu kita ada 4 pemanjatan, satu jalur itu. Malah yang ngamankan itu yang sebelah, seorang belayer. Jadi saking paniknya dilepaskan, dia pengaman dia tolong saya. Sementara teman di atas ini manjat. Jadi kalau dia ini jatuh, lah dia langsung jatuh. Saking gugupnya tadi itu. Serem loh. Iya, kalau enggak ada jalur 12 lewat itu jadi jalur Ibnu Sina. Iya, karena ketika kita memang dibilang jatuh mati di jalur itu, wajib namanya itu diganti jadi nama kita. Nama kita ya. Iya. Kode etiknya lah seperti itu. Jadi itu galeri Pancasila yang mati Pancasila gitu, Pak. Nah, kita nggak tahu apanya. Saya belum lahir itu. Saya nggak tahu tuh. Itu Bang, dari waktu kalian manjat tuh jarak 1 ke 2 jauh Bang, apa dekat? Tergantung dari manajemen tadi. Tergantung ini Iya. kesepakatan lah ya, Iya. waktu sebelum naik ya. Jadi apakah harus pakai kode apa enggak gitu waktu mau seleng, mau tarik gitu? Biasanya ada kode. Pakai kode Pakai biasanya. kode. Kodenya berupa suara apa? Bisa gerakan, suara, Bang? bisa gerakan. Makanya belayer yang baik itu harus tahu dianya. Pemanjat ini, leader ini minta apa? Karena ketika dia harus mengaitkan tali ke angkor, ke safety, itu kan harus diulur. Iya. Atau ketika dia lagi pulih itu kan harus diulur. Kalau pakai gerakan biasanya kayak mana Bang? Dari tarikannya itu gitu? Dari tarikan bisa. Kasih Karena kode aja, kadang Bang, ya? biasa kalau kita manjat itu kan di gunung, di tebing itu, ada juga yang biasa di kars, di tepi-tepi laut, karang itu, suara ombak itu kan lebih besar daripada suara kita. Jadi pakai Bodi, gerakan. kaki gerakan. Nggak perlu jerit ya Bang? Iya, nggak perlu ya. Nggak bakal dengar di Bang. Iya. Apalagi yang kena koper. Jadi nggak kelihatan memanjatnya ini. Iya ya. Bisa. Kan terkadang tertutup. Jadi nggak nampak orangnya. Jadi nggak nampak orangnya. Nah, waktu dia batu itu kayak gini Bang. Mm. Berarti kan tali itu kan nyenggol batu dulu. Iya. Waktu kalian tarik masih bergerak tali itu, Bang. Waktu ngasih kode, mau abang mau kasih kode nih, pakai gerakan. Gerak berarti. Gerak. Ya? Karena dia kan nggak untuk di safety-nya ini, untuk di angkor-angkornya itu, untuk di pengaman-pengamannya itu kan nggak lekat ke batu, nggak lekat langsung ke batu, dia ada jarak. Ya, tali katanya Iya. 2 ya. Iya, ada jarak. Jadi ini tali, ini pengaman masuk karabiner di sini. Di sini ada tali lagi, ada webbing lagi, ada sling lagi. Oh, tinggal tarik. Iya. Kasih kode. Berapa lama belajar itu, Bang? Saya di Misalnya aku mau belajar nih, otomatis kan latihan dulu sebelum Mm-mm. ke Medan. Mm-mm. Berapa lama tuh? Kalau untuk pengenalan sih sebentar. Bentar ya. Pengenalannya sebentar. Bagaimana untuk menjalaninya yang lama. Yang lama. Iya. Kenalan begini. Iya. Berarti stamina kuncinya, Bang. Apa Stamina enggak juga. Ya, stamina ya. Sebelum kita mau manjat itu, stamina harus difitkan. Difitkan. Cuman bukan stamina yang utama, tapi tanpa ada stamina kita nggak bisa apa-apa. Karena di panjat itu ada 3 istilah. Apa tuh, Bang? Oon, otak, otot, niat. Oon, otak, Otot, niat. Justru otak yang pertama, bukan otot. Karena manjat itu Berarti juga harus niat pakai yang teknik. terakhir, Bang. Niat yang terakhir. Kenapa? Sebenarnya niat ini ketika kita mentok, frustasi, tinggal kembali lagi. Niat enggak kita sampai puncak nih. Niat enggak sampai Hanya mentok. sama diri sendiri Iya. ya. Di situ motivasi muncul lagi, tenaga muncul. Waktu di tengah-tengah tuh, Bang, Iya. ya? Di tengah-tengah, Iya. ngeblank, Ngeblank, nyemangatkan diri sendiri ya. diri. Ada yang bilang nasib gitu kan. Nah, Otot, nasib.
Kalau bagus dia puncak, kalau enggak ya jatuh. Ataupun balik lagi, nggak sanggup. Oh. On. Karena kalau dibilang untuk manjat, justru orang-orang yang saya bilang ya ototnya agak kecil ketimbang orang-orang yang besar itu yang mampu naik. Kalau kita pikir hanya kekuatan saja, orang-orang binaraga, orang-orang angkat besi itu justru lebih jago untuk manjat. Atau tidak kan? Karena ada teknik di situ. Iya sih. Kalau untuk dipanjat ini yang paling utama mampu ngangkat diri sendiri. Itu yang paling utama. Sehebat apapun kalau dia nggak kuat apapun kalau dia nggak mampu ngangkat diri sendiri, makanya orang-orang yang besar belum tentu bisa manjat. Gitu. Karena dia nggak bisa ngangkat diri sendiri. Kalau untuk ngangkat apa-apa kuat dia. Tapi untuk ngangkat diri sendiri belum tentu. Suruh lompat aja apa ya? Nah, itu dia.